kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana berada, kami akan masuki dunia kerja kami. Namun sebelumnya kami datang di hadapan-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu. Apa yang hamba sampaikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau katakan kepada umat-Mu, yaitu sahabat Galilea. Berkati semuanya, dan Engkau yang akan menyatakan apa kehendak-Mu dalam hidup kami di hari ini, sehingga sepanjang hari ini kami senantiasa menyenangkan Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Mazmur 127, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan, Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di ayat 1 dikatakan begini: jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, keberhasilan seseorang dalam menjalani hidup ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang mendukung. Diawali dari sebuah impian atau cita-cita, lalu juga ada ketekunan, ada kesungguhan, ada kerja keras, ada kecakapan khusus, sikap yang tidak mudah putus asa, orang-orang di sekitarnya, dan masih banyak lagi. Namun semua ini tidak akan berarti apa-apa tanpa yang namanya campur tangan Tuhan. Setuju? Salomo adalah anak Raja Daud, dan dia mengakui hal ini pada bacaan kita tadi, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Karena itu dibutuhkan sebuah hati yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan, hati yang senantiasa melekat kepadanya, dan hati yang senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah yang akan menuntun seseorang kepada sebuah pencapaian cita-cita, impian, dan harapan. Jika Tuhan menyelidiki bumi untuk mencari pemimpin, Ia tidak akan mencari orang dengan kriteria-kriteria jasmania sebagaimana manusia bisa memilih dan menilai sesamanya. Karena di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang
bersungguh hati terhadap Dia. Jadi kalau kita memilih dan menilai seseorang dari apa yang terlihat secara kasat mata, kita pasti akan kecewa. Karena apa yang tampak dari luar bisa mengelabui dan bisa menipu. Saudara, saat Tuhan mencari pemimpin, Ia hanya mencari orang-orang yang memenuhi kriterianya, yang memiliki kualitas tertentu seperti yang Ia temukan dalam diri Daud sebagai Raja Israel. Makanya di Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 dicatat, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kualitas pertama yang Tuhan lihat dalam diri Daud adalah hatinya. Hati Daud senantiasa melekat kepada Tuhan, artinya hidupnya berkenan kepada Tuhan dan senantiasa taat melakukan kehendak-Nya. Tuhan mencari orang-orang yang hatinya senantiasa berpaut kepadanya, hati yang terbebas dari segala bentuk kejahatan. Di 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, mari kita miliki hati yang berpaut kepada Tuhan, hati yang melekat kepadanya. Kalau bahasa Tuhan Yesus adalah sebagai ranting, kita harus tinggal pada pokok anggur itu. Amin. Nah, kalau kita memiliki hati yang melekat kepada Dia, maka kita akan menjadi orang yang berkenan seperti Daud. Ya kan? Daud, dia memiliki hati yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan hati yang selaras dengan kehendak Tuhan yang akan menuntun kita kepada sebuah pencapaian cita-cita, harapan dan impian. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, libatkan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Segala sesuatu menjadi sia-sia kalau tidak melibatkan Tuhan. Sebaliknya, segala sesuatu akan menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan keberuntungan jika kita selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh pekerjaan kita di hari ini. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan pernah kita menjalani hari ini atau setiap hari tanpa bersama firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dikatakan adalah pelita, ya kan? Dan terang, pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita selalu melibatkan Tuhan sehingga kita akan melihat apa yang kita kerjakan selalu berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami belajar untuk melibatkan Tuhan, sebab jika bukan Tuhan, semua menjadi sia-sia. Kami juga diajarkan untuk memiliki hati yang melekat kepadamu. Dan hati yang berpaut kepadamu adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami di sepanjang hari dalam tugas dan kerja, ada damai, ada sukacita, ada keberhasilan,
Ada perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada